Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Maaf agak terlambat saya. Ada panggilan terus dari Tata Putih. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Iya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya berharap juga Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya. Amin. Ya, haleluya. Ini adalah bagian terakhir dari khotbah akhir zaman. Iya Bapak Ibu. Dan akhir zaman ini bukan mengambil dari kitab Wahyu, tapi benar-benar ucapan dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ketika murid-murid yang bertanya tentang akhir zaman, Yesus menjawab, dan itu pasti benarnya. Ya Bapak Ibu, saya sudah khotbahkan tentang nabi palsu, penyesatan, perang, dan segala macam. Dan sekarang adalah berita Injil disebarkan sampai ke seluruh bumi. Karena itulah ini adalah khotbah yang keempat. Dan judul khotbah kita adalah Injil ke seluruh bumi. Judulnya adalah Injil ke seluruh bumi. Apa judulnya Bapak Ibu? Injil ke seluruh bumi. Iya. Nah, sebelum Injil ke seluruh bumi itu juga terjadi aniaya. Ya, aniaya terhadap gereja, terhadap orang Kristen Bapak Ibu. Karena itulah saudara mengalami hambatan, aniaya di tempat-tempat lain. Itu bukan hal yang baru. Sudah dinubuatkan. Iya Bapak Ibu. Iya. Dan kita baca ayatnya ya. Matius 24 ayat 9. Coba kita lihat ya. Ini luar biasa. Haleluya. Ini yang keempat. Saudara saksikan ya nanti di YouTube ya. Oh ya, sekarang juga kita punya program baru namanya Mujizat Zaman Now. Ya, semula cuma sekali seminggu setiap Selasa. Sekarang sudah 3 kali seminggu. Oh, luar biasa. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jam 7 malam. Ingat. Ingat. Nyoblos. Dulu tuh ingat itu nyoblos pemilu ya. Sekarang nonton Mujizat Zaman Now. Matius 24 ayat 9 saya bacakan bagi kita semua. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Wah, luar biasa. Dan kamu akan dibunuh. Wow. Dan akan dibenci semua bangsa karena namaku, nama Yesus. Iya Bapak Ibu. Dan itu terbukti pada murid-murid, pada gereja mula-mula. Bahkan Stefanus itu dibunuh. Ya, ditimpuki batu. Dan sebenarnya inilah sebenarnya hukuman mati yang lazim di Israel. Ditimpuki batu, dirajam batu. Tapi saudara bisa mengejar lagi. Tapi kenapa Tuhan Yesus matinya disalib? Itu Bapak Ibu. Jadi menarik ya. Karena yang lazim, yang normal, hukuman mati di Israel adalah timpuki batu. Iya. Tapi kenapa Tuhan Yesus matinya disalib? Karena ini kebencian orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, dan imam-imam. Mereka bukan saja ingin membunuh Yesus, bahkan ingin membuat juga Yesus matinya terkutuk. Dan mati terkutuk, satu-satunya mati disalib. Ya, jadi kebencian orang Yahudi itu demikian luar biasa sehingga mereka ingin membuat Yesus mati. Bukan hanya mati, matinya juga terkutuk. Dan mati terkutuk, satu-satunya hanya mati disalib. Tapi justru itu sesuai dengan rancangan Allah. Yesus mati terkutuk agar Yesus bisa membebaskan kita dari kutuk. Jadi luar biasa ya. Jadi rancangan manusia, rancangan jahat itu bisa diubahkan Tuhan menjadi hal yang baik. Ya kan? Iya, jadi hebat Tuhan kita ya. Sesuatu yang jahat bisa diubahkan menjadi sesuatu yang baik. Karena itu juga saudara gak perlu khawatir di dalam Tuhan. Apapun rencana jahat orang-orang di sekitar saudara, selama saudara dalam Tuhan, semua itu bisa diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang baik dan yang indah. Iya Bapak Ibu, iya, luar biasa ya. Iya, sama seperti contoh lah, gereja kan dihambat kan. Tapi jadinya apa? Banyak gereja sekarang di mall-mall. Justru itu lebih bagus Bapak. Nanti saya jelaskan lagi ya. Kenapa di mall itu lebih bagus dibandingkan di tanah yang biasa, tempat biasa Bapak Ibu.
ada lebih bagusnya. Ya, ya kita lanjutkan dulu lagi ya. Jadi itu Bapak Ibu dianiaya dan salah satu yang terbunuh itu adalah yang tertulis di Alkitab ya. Ada lagi yang banyak, cuma nggak ditulis Alkitab. Dan itu adalah Stefanus. Ya Bapak Ibu. Dan itu disaksikan oleh Saulus. Nah ini Saulus itu nama lain dari Paulus sebelum dia bertobat. Ya, coba kita lihat Kisah 8 ayat 1. Nah inilah peristiwanya. Kisah 8 ayat 1, Saulus juga setuju. Nah Saulus ini nama lain Paulus sebelum bertobat. Bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, Stefanus itu artinya sebenarnya bagus Bapak Ibu. Saudara tahu arti Stefanus bahasa Yunani mahkota. Mahkota itu artinya Stefanos. Bahasa itunya Stefanos. Tapi sekarang kita jadi Stefanus. Ya itu Bapak Ibu. Kisah 8 ayat 1. Oh ini ada B-nya lagi. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kalau saudara dengar tulisan Yudea dan Samaria, saudara ingat sesuatu. Apa itu? Oh, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi pada awalnya murid-murid tidak melakukan tugas amanat agung ini. Mereka berkumpul semua di Yerusalem. Akibatnya itulah Tuhan mengizinkan mereka teraniaya. Lewat aniaya ini mereka kemudian tersebar ke Yudea, tersebar ke Samaria, bahkan tersebar ke ujung bumi. Dan sambil tersebar mereka juga menginjil. Jadi apa? Amanat agung itu terlaksana. Saudara itu. Jadi aniaya itu diizinkan Tuhan. Bukannya Tuhan tidak bisa melindungi orang-orang Kristen mula-mula, gereja mula. Bukan enggak bisa. Tapi lewat aniaya inilah program Tuhan amanat agung terlaksana. Jadi lihat ya. Jadi hal-hal yang jahat, yang gimana gitu ya, justru dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Berita Injil tersebar. Ya kan? Luar biasa kan? Nah, ya luar biasa Bapak Ibu. Nah ya gitu Bapak Ibu. Jadi awalnya murid-murid ngumpul semua. Dan rupanya itu mereka menjadi karakter orang Yahudi juga, suka ngumpul Bapak Ibu. Iya, bukan hanya orang Jawa suka ngumpul ya. Ya, orang Jawa kan ada ininya, idiomnya mereka, mangan orang mangan pokoknya ngumpul gitu. Kok tahu Pak? Ya tahu, saya dulu lama di Jogja. Ya SMA saya di Jogja ya. Lanang KB gitu Bapak. Iya Bapak Ibu ya kan. Iya di Brito saya dulu itu laki semua Bapak Ibu. Makanya lihat nenek-nenek aja mereka langsung nggak bisa lihat cewek Bapak Ibu. Karena laki semua, cuma satu si penjual gitu Bapak Ibu, penjual itu jajanan gitu nenek-nenek Bapak. Cuma itu satu-satunya cewek di SMA saya. Ya luar biasa ya. Wah, sampai sekarang katanya cowok semua Bapak Ibu. Udah 20 tahun masih cowok semua. Wah, luar biasa. Ya itu SMA itu ada kesan tersendiri. Biasanya dulu SMA itu ada seragam kan. Seragam, rambut pendek, nggak boleh panjang-panjang kan. Di SMA saya enggak, kayak berandalan gitu Bapak Ibu. Baju suka-suka ke sekolah. Tuh, ada enggak sekolah suka-suka? Enggak pakai seragam tuh. Suka-suka, pakai sendal juga ada. Gila tega banget tuh. Iya, rambut gondrong. Wih, gonjes lah pokoknya Bapak Ibu. Gonjes. Nah, itulah aduh, tapi anaknya pinter-pinter. Mayoritas masuk UGM semua saat itu. Iya, kalau saya enggak mau bikin di UGM, saya pingin di ITB. Kenapa? Jogja sudah cukup 3 tahun, panasnya minta ampun. Iya Bapak Ibu, iya panas banget. Kalau tidur saya malam gak pernah baju lengkap. Iya Bapak Ibu, pokoknya paling minim. Tapi sebaliknya di Bandung dingin, oh pakai selimut sekalian. Iya gue, ya beda ya. Ah itulah. Iya gitu Bapak Ibu. Jadi gitu. Jadi pintar-pintar walaupun tampang berandalan tapi otaknya cukup encer lah. Iya terkenal itu di Jogja ya. Iya The Brito, Kolose The Brito. Iya oke lanjut.
Jadi Paulus itu dulu namanya Saulus itu penganiaya gereja, bahkan dia sampai ngejar-ngejar orang Kristen sampai ke Damsyik. Tapi di Damsyik lah Tuhan kemudian menangkap dia, ya Bapak Ibu. Ya, dan lewat itulah Paulus diubahkan Tuhan menjadi rasul terbesar. Kenapa bisa rasul terbesar? Karena dialah yang mendirikan banyak gereja. Ya, gereja di Roma, gereja di Korintus, gereja di Galatia, gereja di Efesus, segala macam itu nama-nama surat-surat itu surat-surat penggembalaan ke gereja untuk semua gereja yang didirikan oleh Paulus. Ya, luar biasa kan? Bahkan juga 2/3 kitab dalam Perjanjian Baru Paulus yang nulis. Kan luar biasa kan? Padahal dulu pembunuh orang Kristen ini. Ya, jadi bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Bahkan juga gereja mula-mula juga dianiaya pada kekaisaran Nero. Nero Bapak Ibu. Dulu anjing saya ada namanya Nero Bapak Ibu. Rupanya nama kaisar itu. Kaisar Nero. Ya, saat itu kota Roma terbakar. Dan banyak orang menuduh kaisar yang membakar Bapak Ibu. Dan untuk menghindari tuduhan ini kemudian kaisar mengkambing hitamkan orang Kristen. Kenapa orang Kristen bisa dikambing hitamkan? Karena ada alasannya, terkesan kuat alasannya. Alasannya pertama, orang Kristen itu eksklusif, gak mau bergaul sama orang Romawi. Satu. Yang kedua, orang Kristen itu menolak dewa-dewa orang Romawi. Jadi dengan tuduhan bahwa orang Kristen eksklusif, dengan tuduhan orang Kristen benci dewa-dewa orang Romawi, maka tuduhan itu masuk akal. Oh iya, karena kebencian orang Kristen, maka orang Kristen membakar kota Roma. Gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang Kristen kemudian dianiaya secara luar biasa. Diadu dengan singa, dibakar hidup-hidup, segala macam Bapak Ibu. Mengerikan ya. Ya, tapi itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Dianiaya. Ternyata sekarang juga orang Kristen tetap dianiaya Bapak Ibu. Cuma caranya nggak lagi barbar kayak dulu. Iya, kalau dulu kan gila barbar itu langsung kena hak asasi manusia gitu ya. Sekarang kan, iya nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi caranya dihambat, dipersulit izin gereja dan segala macam kan. Iya, tapi tetap aniaya. Baik juga aniaya verbal juga ada, dikritik sana sini, dituduh segala macam. Salib itu ada jinnya. Ya Bapak Ibu ya, aniaya ada, tetap cuma nggak lagi barbar kayak zaman dulu ya. Ya aniaya ya itulah, dipersulit segala macam. Oke Bapak Ibu ya. Dan ternyata itu sudah dinubuatkan juga di dalam Galatia. Coba kita lihat Galatia 4 ayat 28 sampai 29. Nah, jadi aniaya ya, haleluya. Nah sekarang kita lihat aniaya yang dialami oleh orang Kristen itu sudah dinubuatkan dalam kitab Galatia 4 ayat 28 sampai dengan 29. Saya baca ayat 28 Bapak Ibu ayat 29 ya, supaya gak ada yang tidur. Karena apa? Kalau kita ikut baca gak mungkin tidur. Mana mungkin orang tidur bisa baca? Benar gak Bapak? Iya kan? Iya, jadi saya 28, Bapak Ibu ada 9 ya. Oke, saya mulai. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. 29 Bapak Ibu. Demikian juga sekarang ini sampai sekarang. Dianiaya Bapak Ibu. Lalu apa yang dimaksud dengan daging Bapak Ibu? Menurut daging. Iya Bapak Ibu. Daging ini bukan berarti hanya non-Kristen. Iya itu memang sejak dulu memang sudah dianiaya orang Kristen oleh non-Kristen. Iya. Ternyata juga sesama orang Kristen. Kok bisa Pak? Iya. Dan itulah orang Kristen yang mengandalkan perbuatan baiknya. Itulah perbuatan daging Bapak Ibu. Selama manusia mengandalkan perbuatan baiknya, cepat atau lambat, orang itu akan mengandalkan daging. Kenapa? Perbuatan baik itu adalah perbuatan kedagingan kita. Kan kita yang ngerjakan. Benar gak Bapak? Dan itulah orang yang hidup dalam hukum Taurat. Mengandalkan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Hari ini sadari orang Kristen hanya benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus.
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi karena kita sudah benar, hendaklah kita melakukan kebenaran. Dan itulah jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Dan itulah melakukan hukum Taurat. Jadi orang Kristen tetap melakukan hukum Taurat, tapi bukan untuk menjadi benar, tapi karena sudah benar. Paham Bapak Ibu? Jadi saudara tidak bisa berkata kepada Allah, Tuhan Allah, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, maka aku menjadi benar di hadapan-Mu. Tidak Bapak Ibu, karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukannya. Karena itulah kita cukup percaya kepada Yesus, maka Allah menganggap kita telah melakukannya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen sudah benar dengan percaya Yesus, tapi hendaklah kita tetap melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tetap kita lakukan, tetapi sebagai buah, bukan sebagai syarat. Paham Bapak Ibu? Ah, gitu. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mengandalkan perbuatan baiknya dan itulah hidup di dalam kedagingan, itu menganiaya orang yang mengandalkan anugerah. Hidup di dalam anugerah, makanya seringkali orang yang mengandalkan hukum Taurat, mengandalkan perbuatan baiknya, menuduh orang yang hidup dalam anugerah menjadi berkata, mereka itu sesat, hyper grace. Nah itu Bapak Ibu, paham? Kan ada kan tuduhan hyper grace kan? Iya kan? Padahal sebenarnya hidup orang Kristen hidup berdasarkan anugerah. Kita benar, kita selamat dengan anugerah, dan untuk tetap benar, tetaplah di dalam anugerah. Tapi ajaran mereka yang di luar sana berkata, kita selamat karena anugerah, dan untuk tetap benar, tetaplah melakukan hukum Taurat. Ah gitu Bapak. Enggak ya? Enggak. Kita selamat dengan anugerah, dan untuk tetap benar, tetaplah mengandalkan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita melakukan hukum Taurat itu adalah buah, bukan syarat ya. Paham Bapak Ibu? Tahu ya bedanya syarat dengan buah ya. Jadi itu dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 18. Saya baca ayat 17-nya. Bapak Ibu ayat 18-nya. Galatia 5 ayat 17 sampai dengan 18. Saya suka ini kitab Galatia Bapak Ibu. Bapak Ibu saya harap juga membacanya ya. Ya satu kitab doang. Kenapa kitab Galatia ini banyak singkapan yang memperbandingkan hidup di dalam anugerah dan hidup dalam hukum Taurat. Iya banyak Bapak Ibu Galatia ini. Iya. Hanya inilah satu-satunya memperbandingkan antara anugerah dan hukum Taurat. Kenapa Pak bisa satu-satunya Pak? Ini ada sejarahnya. Sejarahnya saat dulu banyak pengajar-pengajar Yahudi mengajarkan orang Galatia. Datang ke Galatia mengajarkan, kamu percaya Yesus itu adalah anugerah, tapi untuk tetap benar, kamu harus melakukan hukum Taurat seperti orang Yahudi. Nah itu. Makanya Paulus mengcounter, melawan ajaran ini dengan menuliskan kitab Galatia. Karena satu-satunya yang ada pertentangan antara hukum Taurat dengan anugerah itu hanya kitab Galatia. Makanya saya mendorong kita untuk membaca kitab Galatia. Tidak ada di kitab Roma, tidak ada di kitab Korintus, hanya Galatia. Oke Bapak Ibu ya. Makanya orang ada berkata saat sekolah teologi, kitab Roma yang paling penting dari kitab tulisan Rasul Paulus. Bagi saya tidak. Bagi saya yang paling penting adalah kitab Galatia. Ya Bapak Ibu ya. Saudara bisa buktikan sendirilah. Saudara baca aja kedua kitab ini, kitab Roma dan kitab Galatia, mana yang menurut saudara paling penting ya? Terserah saudara aja. Tadi udah dibaca belum ayat 17? Belum ya. Saya baca ayat 17 Bapak Ibu 18 ya. Sebab keinginan daging. Nah keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18-nya Bapak Ibu. Jadi keinginan daging itulah orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Sedangkan keinginan roh itulah orang yang mengandalkan anugerah Tuhan. Jadi sudah dinubuatkan pertentangan ini.
Jadi bukan hanya ajarannya bertentangan, bahkan pengikutnya juga bertentangan. Sehingga orang yang hidup di dalam anugerah itu seringkali dianiaya oleh orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Iya Bapak Ibu. Makanya ada tuduhan-tuduhan, hyper grace lah, mereka tidak menganggap dosa itu gimana, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi aniayanya bukan lagi kayak barbar zaman dulu, tapi aniaya verbal. Oke, aniaya lewat perkataan-perkataan. Jadi aniaya itu bisa macam-macam ya. Di rumah tangga juga gitu. Ada aniaya ya yang gaplok-gaplokan gitu Bapak Ibu. Ada juga aniaya lewat maki-maki. Kan ada aniaya kan. Maki-maki aniaya juga itu Bapak Ibu, tapi aniaya verbal. Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi orang Kristen diganggu dengan apa? Dipersulit izin mendirikan gereja. Ya enggak Bapak Ibu? Tapi justru ketika orang Kristen dihambat, justru orang Kristen merambat. Sekarang banyak gereja didirikan di mal-mal. Umumnya mal-mal baru itu selalu mengundang gereja. Kenapa sih Pak? Mal-mal baru suka mengundang gereja? Karena gereja itu jemaatnya banyak. Iya, itu mengundang keramaian. Istilah bahasa properti itu banyak trafficnya jadi padat gitu Bapak Ibu. Kenapa? Saudara bayangin aja gini, cara ngitungnya gini, cara ngelihatnya ya. Misalkan gereja itu jemaatnya ada 1.000 orang, oke? Ya sekali ibadah 1.000, kapasitas gedungnya 1.000, tempatnya 1.000 ya. Misalkan gereja itu ada ibadahnya 5 kali, berarti apa? 1.000 kali 5, 5.000 orang, benar gak? Ya, total jemaatnya kan. Ambil saja gampangannya 20%-nya atau 10%-nya. Ya, belanja di mall itu. Udah 500 orang belanja, udah hidup itu mall. Ya, Bu, ada yang makan, ada yang belanja, ada shopping-shopping, ada yang main bawa anaknya lollipop dan segala, udah hidup itu mall. Benar enggak? Makanya mall-mall baru cenderung mengundang gereja yang besar supaya Pak mendatangkan customer. Saudara bisa bayangkan itu? Nah, itu. Jadi banyak gereja sekarang diundang di mall dan itu jadi bertepuk dua tangan, bukan sebelah tangan lagi Bapak Ibu. Jadi gereja perlu tempat, mall perlu pengunjung. Jadi deh, makanya banyak gereja di mall-mall kan. Iya kan? Saling membutuhkan jadinya. Dan gereja juga bagus ada di mall. Kenapa? Karena mall itu kan tempat pertemuan banyak orang. Dari berbagai tempat datang ke mall itu. Artinya apa? Ya itu jadi potensi juga bagi jemaat Kristen. Jemaat gereja itu. Jadi gereja itu juga bertumbuh. Coba kalau gereja di tempat-tempat terpelosok. Susah menjangkaunya. Apalagi kalau kita naik mobil. Kalau dia di pelosok pasti parkiran gak ada. Iya kan? Jadi orang yang naik mobil jadi cenderung segan ke tempat gereja-gereja di pelosok. Kalau di mall parkirnya banyak. Aman. Iya, juga bagi gereja juga aman. Kenapa? Ada security, ada satpamnya. Jadi terlindungi. Tapi kalau di ruko terbuka, siapa aja bisa demo di depan gereja. Seperti itu. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi lewat hambatan-hambatan itu gereja akhirnya pindah ke mall, jadi malah jadi bagus. Dan orang lebih senang juga beribadah di mall, one stop activities. Sebelum gereja makan dulu mungkin. Setelah gereja bawa istri shopping, bawa anaknya main lollipop dan segala macam. Jadi one stop activity. Datang ke satu tempat, ibadah dan banyak aktivitas bisa dilakukan. Jadi praktis kan? Praktis. Makanya saling membutuhkan gereja dengan pihak mall kan? Bagus ini kan? Nah makanya gereja dihambat justru merambat. Bagus kan? Coba sekarang ini lihat. Kita ada di Ratu Plaza. Praktis kan? Orang yang naik angkot, ada MRT, ada busway. Kan di depan langsung. Jalan. Coba kalau di sana di pelosok sana. Parkir juga susah. Transport juga susah kan? Iya kan? Nah itu. Jadi mau pihak mall dengan gereja saling membutuhkan. Klop jadinya. Iya enggak Bapak Ibu. Nah cuma ada persyaratan juga bagi gembala sidang. Persyaratannya apa? Ya seringkali kalau gembala sidang yang tidak ngerti keuangan, mereka gagap. Kalau
mendirikan gereja di mall. Karena kalau di mall kita harus bicara tentang ya keuangan, sewa tempat di mall itu kan mahal dan segala macam. Makanya kalau murni hanya sekolah teologi aja, gembala sidang atau pendeta biasanya cenderung di pinggiran. Ya Bapak, di rumah sendiri, nggak perlu nyewa, nggak perlu mikir keuangan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau di mall, umumnya cara perhatikan, semua gembala itu pernah orang bisnis yang ngerti keuangan. Iya Bapak, makanya saya juga pernah dorong harusnya kurikulum sekolah teologi itu harusnya ada masalah keuangan gereja. Karena kalau gereja di kota itu harus gembalanya ngerti keuangan. Kalau nggak gagap, ke bank aja takut. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, makanya cenderung yang murni hanya lulusan teologi yang nggak ada pengalaman keuangan. Pokoknya mereka dirikan gereja itu di desa-desa yang nggak perlu keuangan. Kasihan jadinya, iya kan Bapak Ibu? Coba saudara perhatikanlah, semua gereja-gereja besar yang ada di Jakarta ini, lihat altar belakang gembalanya, pasti pernah bisnis, pasti itu orang. Iya Bapak Ibu, iya. Karena apa? Kalau sudah punya gereja di mall, harus ngerti keuangan. Juga harus ngerti manajemen, personalia. Kenapa? Karena pasti banyak pengerjanya yang harus dikelola. Iya kan? Iya. Tapi kalau yang di kampung-kampung umumnya keluarga, istrinya, anaknya yang jadi pengerja gitu. Nggak perlu ngatur-ngatur segala macam ya. Nah itu dia. Jadi ada tambahan persyaratan bagi gembala sidang yang punya gereja di kota. Oke Bapak paham ya? Oh iya juga ya, iya. Ya lanjut. Nah dinubuatkan juga Bapak Ibu bahwa orang banyak yang murtad. Iya banyak murtad. Saudara juga tahu ya Bapak Ibu ya. Khususnya pada saat terjadi kerusuhan 98. Ya kan? Orang jadi takut kan? Wow akhirnya apa? Rumahnya, gedungnya ditulis ini milik orang tetangga sebelah gitu. Saudara ngerti kan? Terus saja ini milik orang tetangga sebelah gitu. Supaya apa? Ya supaya nggak diganggu, nggak dirusak gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang tekanan keamanan membuat orang juga jadi bisa murtad atau ngaku-ngaku gimana gitu ya. Tapi sekarang juga ada tambah lagi mungkin karena jodoh lah, karena ganteng jodohnya, karena cantik jodohnya, karena kaya, karena keuangan bisa orang murtad ya. Jadi banyak sekarang godaan untuk pindah ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara tetap setia dalam Tuhan, saudara tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara nggak usah khawatir jodoh lah, stok Tuhan banyak. Cuma waktunya Tuhan kita nggak tahu ya. Saudara harus buka hati. Ya, harus dandan juga, harus cantik, harus ganteng, rapi. Jangan pula jarang sikat gigi, jarang mandi. Siapa yang mau deket? Bau tuh, baunya kayak buaya gitu. Iya, bahkan udah diajari saat Kisah Rut. Saudara pernah baca kitab Rut nggak? Iya si Naomi ngajari Rut bagaimana cara memikat Boas. Kamu harus berdandan baju yang rapi. Kamu harus mandi. Iya diajari Rut. Coba saudara baca deh. Diajari Naomi si Rutnya. Supaya apa? Supaya dia menarik bagi Boas. Jadi ada persiapan. Nggak mungkin saudara cuma makan tidur di rumah, tiba-tiba jodoh muncul dari pintu saudara. Nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Harus saudara dandan. Cantik, wangi, mandi, sikat gigi gitu ya Bapak Ibu ya. Pelajari kisah Rut. Iya diajari Naomi. Kamu harus mandi, kamu harus bersih, kamu harus pakai yang terbaik. Supaya menarik bagi Boas. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Nah itulah perkawinan duda dan janda Bapak. Bukan, perkawinan janda ya Bapak Ibu ya. Kalau Boas itu masih bujangan, jomblo dia. Jomblo keren. Nah. Amin Bapak Ibu ya. Jadi itulah. Jadi kita harus mempersiapkan diri juga ya. Cantik, rapi, wangi, ramah, baik. Gitu. Supaya menarik ya. Iya, jadi Tuhan juga ingin kita juga harus berusaha. Oke Bapak Ibu ya. Ya, saudara pelajarilah kitab Rut ya. Kalau saudara ingin dapat jodoh, pelajari kitab Rut ya. Saya kasih kunci-kuncinya. Jadi di kitab Rut. Ya, saudara juga imani. Aku seperti Rut dapat suami yang kaya raya seperti Boas. Gitu Bapak Ibu. Bisa. Karena ada contoh di Alkitab kan. Boas itu kaya raya, paling kaya di Bethlehem.
Iya Bapak Ibu. Jadi saudara bisa punya impian, aku menikah dengan pria yang kaya raya se-Jakarta. Gitu. Karena apa? Boas paling kaya di Bethlehem. Iya, Boas itu paling kaya di Bethlehem, Bapak Ibu. Iya, itu bukan ngada-ngada, bener itu. Kan jadi saudara juga bisa dapatkan seperti kisah Rut ya. Ya, Bapak Ibu ya. Ya nggak ada masalah saudara janda. Buktinya Rut juga janda ya. Ya, Rut itu janda ya. Rut itu janda. Jadi dia bisa dapat ya. Luar biasa kan? Iya, kan luar biasa kan? Jadi kita niru di Alkitab aja gampang. Jadi bukan ngarang-ngarang pendeta, bukan. Itu sesuai contoh Alkitab. Amin Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu pasti benernya. Karena itulah hidup kita bisa mencontoh Alkitab. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi saudara juga bisa impiannya cowokku, suamiku kaya raya. Benar, Boas itu kaya raya. Paling kaya lagi di Bethlehem. Jadi saudara jangan takut dituduh matre ya. Jangan ya. Nggak apa-apa. Oke Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ada contoh di Alkitab. Mantap. Ya. Jadi banyak juga tambah kedurkaan dan kasih orang semakin dingin. Nah itu Bapak Ibu. Banyak orang tua juga semakin sibuk. Lupa mengurus anaknya. Akibatnya anak juga tidak lagi menghormati orang tua. Kenapa? Udah saling. Itu Bapak Ibu. Sebab akibat gak jelas lagi. Bapak Ibu terlalu sibuk, nggak bisa ngurus anaknya, nggak bisa ngasih anaknya. Sebaliknya anak juga karena tidak diperhatikan orang tua menjadi kurang ajar, gitu Bapak Ibu ya, iya kan? Nah jadi sebab akibat jadinya ya, ya itulah. Ya luar biasa. Ya jadi kadang-kadang dulu kan ibu yang jaga rumah ya Bapak Ibu ya, suami umumnya yang kerja kan, ya kan? Nah kalau saya sebaliknya dulu. Istri saya kerja, saya banyak di rumah. Saya kan pendeta sibuknya dari Minggu Bapak Ibu. Nah, jadi justru saya paling banyak berinteraksi sama anak saya. Makanya banyak pendapat orang di luar sana sudah lama bertahun-tahun. Ibu paling dekat dengan anak, bukan dengan bapak. Salah itu. Tapi tergantung siapa yang paling sering di rumah. Iya, karena saya paling sering di rumah, justru saya lebih dekat dengan anak dibandingkan istri saya dengan anak. Iya, jadi tergantung siapa yang paling dekat. Buktinya lagi, banyak anak sekarang ini lebih dekat dengan babysitternya, dengan pembantunya. Kenapa? Orang tuanya nggak pernah di rumah. Yang ada pembantunya. Nah, kan jadinya apa? Ya itu terjadi. Siapa yang paling sering di rumah? Ya siapa yang paling sering di rumah? Paling sering yang bisa membantu si anak itu. Kalau anak itu perlu dibantu ngerjain PR-nya segala macam, nggak ada bapak ibunya di rumah, pembantunya yang bantu. Akibatnya apa? Ya anak itu lebih dekat dengan pembantu dibandingkan orang tua. Iya itu wajar. Jadi tidak selalu berpikiran bahwa anak itu paling dekat dengan ibunya. Enggak, tergantung siapa yang paling sering di rumah. Siapa yang paling sering nemani anak di rumah. Kalau orang tua tidak sering nemani anak di rumah, justru anak itu dekat dengan pembantu. Iya Bapak Ibu, iya. Ya kan ada kan cerita kan ketika pembantunya pulang mudik, anaknya nangis-nangis Bapak Ibu. Orang tuanya dia cuekin. Kenapa? Karena anak itu paling dekat dengan pembantu. Jadi gitu ya. Jadi jangan saudara berpikiran kuno ya, bahwa seorang anak selalu dekat dengan ibunya. Enggak. Tergantung siapa yang paling sering di rumah. Nemani anak ya. Jadi bisa jadi anak itu tidak dekat dengan orang tua, justru lebih dekat dengan pembantunya. ya itu. Jadi ya oke. Kalau saya lebih dekat dengan anak dibanding istri saya. Kenapa? Saya paling sering di rumah, bantu PR anak, ngerjain PR. Saya sering bantu Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Makanya saya paling kehilangan anak dibandingin istri saya. Iya, ketika anak saya sekolah di Kanada, saya paling lebih kehilangan. Kenapa? Saya dulu setiap hari cium anak. Pulang sekolah, saya dengar klakson mobil, saya langsung standby di depan kamar anak saya. Ketika dia masuk kamar, saya cium dulu papa, cium, baru dia masuk kamar gitu, Bapak Ibu. Setiap hari saya cium dia. Makanya saat dia sekolah ke luar negeri, saya kehilangan banget, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya itu anak tidak pasti dekat dengan ibunya, tergantung siapa yang sering nemani anak itu di rumah. Bahkan kalau orang tua jarang di rumah,
anak itu mungkin paling dekat dengan pembantu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan heran itu. Itu Pak yang terjadi sekarang ini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang berita Injil ke seluruh dunia. Ini menjadi ayat terakhir kita ya. Matius 24 ayat 14. Dan inilah menjadi tanda akhir zaman. Jadi saudara jangan dengarkan apa kata ahli-ahli di luar sana berkata bahwa inilah tanda-tanda akan perang dunia ketiga. Enggak. Perang dunia ketiga tidak terjadi. Kenapa? Kalau perang dunia ketiga terjadi, habis seluruh bumi. Kenapa? Karena sekarang negara-negara sudah banyak punya senjata nuklir. Saudara tahu, hanya Amerika dan Rusia saja nuklirnya bisa memusnahkan bumi sampai berkali-kali. Belum lagi ditambah Perancis, Inggris yang punya nuklir. Oh, habis dunia ini. Habis Bapak Ibu, habis ya. Tapi siapa apanya di tanda akhir zaman? Alkitab, Injil tersebar ke seluruh bumi. Oke Bapak Ibu, itu tanda-tanda satu-satunya. Oke Bapak Ibu, oke, ya. Alkitab yang berkata, bukan kata saya, bukan kata para ahli. Alkitab harus kita percaya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, ini kata Tuhan Yesus lagi. Jadi akhir zaman itu setelah seluruh bumi mendengar Injil. Oke Bapak Ibu ya. Bukan perang dunia ketiga, tidak terjadi itu. Ya. Oke, Matius 24 ayat 14. Sudah? Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ini ucapan Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin bisa dibantah kebenarannya ya. Ini kata Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Nih saya bacakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahan itu terjadi setelah Injil tersebar ke seluruh dunia. Kenapa Pak ini menjadi tanda akhir zaman Pak? Karena Allah ingin seluruh dunia mendengarkan Injil agar mereka bisa memutuskan percaya Yesus atau tidak. Yang percaya Yesus akan selamat, beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya Yesus maka binasa bersamaan dengan binasanya dunia. Amin Bapak Ibu. Karena nanti dunia ini akan dimusnahkan. Akan muncul bumi baru, langit baru. Oke Bapak Ibu. Iya. Bahkan memang di Alkitab kitab ada Armageddon gitu Bapak Ibu. Iya, nanti itu perang pada saat Tuhan Yesus nanti turun Bapak Ibu. Turun ya Bapak Ibu ya, turun. Dan itu pada saat Israel akan dimusnahkan oleh seluruh dunia. Dalam kitab Wahyu dikatakan Israel akan dikepung oleh seluruh dunia. Akan dikepung Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali. Iya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Ya, jadi akan dikepung seluruh dunia. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Israel. Turun bersama dengan orang Kristen yang sebelumnya telah diangkat di awan-awan permai. Turun. Karena dikatakan Tuhan Yesus turun bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Dan orang kudus itu siapa? Kita orang Kristen yang dikuduskan oleh darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Gitu. Oke Bapak Ibu. Iya, jadi pada saat itulah nubuatan Tuhan Yesus tergenapi. Saat itulah orang Israel akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada saat itulah orang Israel diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Oke, ya. Saya simpulkan khotbah ini. Kita telah membahas semua tanda-tanda akhir zaman. Ini pasti benar karena sesuai dengan pertanyaan murid-murid dan jawaban Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak perlu khawatir tentang akhir zaman. Selama kita tetap percaya dan di dalam Tuhan Yesus, kita pasti selamat dan hidup yang kekal di surga. Yang ketiga, apakah Injil telah tersebar ke seluruh bumi? Ini perlu kita pertanyakan karena sebagai tanda akhir dari akhir zaman. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.